Mungkin kita berpikir bahwa didisiplin berarti dihukum. Nah, sebenarnya selama 1 bulan ini, bulan Januari ini, kita akan membahas semua tentang visi, dan masing-masing itu berurutan dan berkaitan satu sama lain. Jadi minggu yang pertama kita sudah bahas, minggu kedua, ketiga, dan sekarang minggu yang keempat tentang visi dan disiplin itu menjadi satu rangkaian yang berurutan. Jadi usahakan untuk kita datang tiap minggu untuk kita bisa mengerti tentang visi itu seperti apa. Visi harus berasal dari Tuhan. Sebab kalau visi berasal dari diri kita, itu bukan visi, itu namanya ambisi. Nah, kita akan membahas tentang visi dan disiplin. Nah, kita akan belajar dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kita tahu bahwa dalam pertandingan, ya zaman dulu hanya yang dapat hadiah itu yang juara 1. Kalau sekarang mungkin juara 1, juara 2, juara 3 dapat. Tetapi zaman dulu yang bertanding dalam pertandingan tadi, mereka semua menguasai dirinya dalam segala hal, ya kan, untuk mendapatkan satu mahkota. Tetapi kita mendapatkan mahkota yang abadi nanti. Jadi hidup ini bagaikan bukan hanya sebuah perjalanan, tetapi hidup ini adalah sebuah pertandingan di mana kita harus menyelesaikannya sampai akhir hidup kita. Kita akan jadi seperti apa pada saat kita meninggal? Ya kan, orang akan mengenang kita sebagai orang yang seperti apa? Itu ditentukan dari selama kita hidup. Apa yang kita putuskan selama kita hidup di dunia ini. Kalau misalkan kita selama hidup di dunia kita terus berbuat dosa, kita punya anak-anak melihat kita, lalu akhirnya kita meninggal. Istri anak kita, orang lain akan melihat gini, dia mah selama dia hidup, dia melakukan dosa melulu, makanya dikenal sebagai pendosa. Tetapi kalau hidup kita benar, hidup kita kudus, hidup kita menjaga kesucian diri kita dengan baik gitu, sehingga akhirnya anak-anak kita, istri kita, atau mungkin yang lainnya, orang lain akan melihat gini, dunia merasa kehilangan orang ini, karena orang ini begitu luar biasa, orang ini begitu takut akan Tuhan, orang itu mau memberkati hidup saya. Orang akan kehilangan gitu. Nah, dikatakan bahwa Paulus bilang, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tahu kan kalau kita main tinju, kalau misalkan olahraga tinju, kalau kita pukul dan tidak kena, itu menghabiskan energi kita kan. Itu yang bikin kita capek kan. Makanya dalam tinju bukan hanya sekedar menyerang, bertahan, tapi juga menghindar. Ketika petinju memukul, kita menghindar, dia sudah menghabiskan energi dia karena memang tidak kena. Jadi Paulus tidak menghabiskan energinya dengan sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Perhatikan baik-baik kata melatih tubuhku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam English Standard Version ESV bilang gini, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Tetapi aku mendisiplin tubuhku dan menguasainya, dan tetap itu berada dalam kendalinya. Jika tidak, setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, ya diriku akan didiskualifikasi. Kalau kita tidak mendisiplin tubuh kita dan menguasai
menguasainya dan mengendalikannya, maka kita akan didiskualifikasi dalam pertandingan iman kita. Nah, visi Paulus itu menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Oke, kita lihat rasul-rasul. Petrus dipercayakan untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi, bagi bangsa Israel. Sedangkan Paulus menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi, bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Makanya Paulus memberitakan Injil ke Asia, bahkan sampai ke Eropa, ke Spanyol bagian selatan. Dia terus memberitakan Injil supaya bangsa-bangsa lain boleh mengenal Injil Tuhan. Makanya Paulus sampai memberitakan Injil sampai ke Makedonia. Makanya ada panggilan Makedonia. Ada orang yang melambai-lambai, kemarilah. Maka Paulus mendapatkan penglihatan itu dan akhirnya Paulus pergi ke Makedonia. Dia pergi ke Makedonia, dia memberitakan Injil di sana. Dan kita tidak pernah tahu bahwa berapa abad kemudian muncullah satu orang wanita dari Makedonia yang mengubahkan dunia ini, yang mengguncangkan dunia ini, yang namanya Mother Teresa. Karena memang Paulus pernah menanamkan benih Injil di situ. Setelah berapa abad kemudian, seorang yang bernama Agnes Bojaxhi, seorang yang dikenal sebagai Mother Teresa yang mengguncangkan dunia ini, dia pergi ke India, dia mengubahkan India, dia menunjukkan kasih Tuhan yang besar kepada orang-orang India. Sampai akhirnya mereka semua merasakan kasih Tuhan. Bahkan orang-orang yang sakit kusta, yang mati dalam perawatan Mother Teresa. Karena memang di India terbatas obat-obatan. Sampai bilang gini, aku mati dilayani oleh seorang malaikat di dunia ini. Bahkan orang yang sakit kusta, meskipun dia akhirnya toh mati, tetapi karena dirawat sama Mother Teresa, aku dirawat oleh seorang malaikat Tuhan di dunia ini. Sehingga mati pun aku tenang. Bayangkan, Agnes Bojaxhi, Mother Teresa, sampai ketika dia meninggal, presiden-presiden datang memberikan penghormatan kepada dia. Benihnya dari mana? Dari benih Injil yang Paulus beritakan di Makedonia. Paulus melatih dirinya luar biasa. Meskipun capek, meskipun dia ditolak, meskipun dia dimaki, meskipun dia dihina, meskipun dia diledek. Di Korintus dia diledek sebagai seorang peleter, seperti seorang pelawak. Lu ngomong apa sih? Ngomong Injil, Yesus melulu. Karena Korintus adalah salah satu kota di Yunani yang di mana filsuf banyak memberikan ajarannya di situ. Dan Paulus dianggap sebagai, apa sih lu ngomong apa sih? Tapi Paulus terus memberitakan Injil. Paulus terus menyampaikan Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah yang mengubahkan semua kehidupan manusia. Paulus melatih tubuhnya. Dia tidak membiarkan, ya kan males-malesan, santai-santai. Nanti aja lah perjalanan ke sana. Kalau kita perhatikan di peta Alkitab, di bagian belakang Alkitab kita, itu ada 3 perjalanan misi. Paulus ada 3. Misi yang pertama, kedua, dan ketiga. Di mana perjalanan ketiga, nanti dia akan ke Roma, lalu akhirnya dia akan dipenggal di kota Roma. Nah, Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Dia disiplin tubuhnya, dan tetap itu di bawah kendalinya. Sebab jika tidak, kalau dia memberitakan Injil, setelah itu dia akan didiskualifikasi. Untuk apa semuanya? Nah, visi Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi agar Injil diberitakan kepada mereka. Tetapi disiplinnya Paulus melatih dirinya, mendisiplin dirinya, sehingga ia tidak berlari tanpa tujuan dan petinju yang sembarangan memukul. Nah, kalau kita perhatikan bahwa disiplin itu bukanlah hukuman. Seringkali orang salah melihat. Oke, ini visinya Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi sehingga jadi diberitakan kepada mereka. Disiplinnya tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan memukul. Nah, sebenarnya disiplin itu bukan hukuman. Jadi ketika ya udah saya disiplin, bukan. Disiplin itu bukan hukuman, tetapi arti disiplin dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya tata tertib, ketaatan atau kepatuhan. Yang ketiga, bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu. Jadi disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan. Ada tujuannya.
Sebab disiplin kalau nggak ada tujuannya ya bukan disiplin. Makanya disiplin harus ada tujuannya, harus ada visinya. Apa yang mau dicapai? Sebab disiplin tidak berdiri sendiri, disiplin harus ada visinya yang mendukungnya. Visi juga tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak ada disiplin. Jadi keduanya saling terkait satu sama lain. Nah, disiplin adalah sesuatu yang kita lakukan dengan tujuan agar terjadi perubahan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Seperti yang dikatakan oleh seorang yang bernama Dallas Willard, disiplin adalah setiap aktivitas yang ada di bawah kuasa kita untuk kita lakukan, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan tanpa usaha searah. Jadi kita perlu untuk kita mendisiplin diri kita sampai goal kita itu tercapai. Nah, ketika Paulus mendisiplin dirinya, berarti ia melatih dirinya untuk ikut kehendak Tuhan, bukan keinginannya. Keinginannya Paulus kan, ya udah ditolak kok. Ya udahlah, ngapain gua datang lagi ke sono? Udah ditolak, biarkan dia binasa. Mungkin tipenya kalau seperti Yunus gitu. Ya udahlah. Ya mati lah dia yang berdosa kok. Tapi Paulus tidak begitu. Meskipun dia ditolak, dia terus memberitakan Injil, dia terus memberitakan Injil sampai di Yunani pun ada beberapa filsuf yang bergabung, orang-orang yang bergabung dengan Paulus. Apa yang Paulus beritakan? Salib Kristus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Itu yang luar biasa. Nah, Filipi 3 ayat ke-13 sampai 14 dikatakan gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku, dan bukan aja mengarahkan diri, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus menganggap semua yang dia raih, yang ada di belakangnya itu sebagai sampah. Bahkan segala sesuatu ku anggap rugi dan aku anggap sebagai sampah oleh karena pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari apapun juga. Makanya kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, itu adalah harta yang berharga, melebihi dari uang, melebihi dari deposito, melebihi dari permata, melebihi dari apapun. Tapi banyak orang Kristen yang justru menganggap Yesus sebagai, ya sudahlah, menganggap Yesus sebagai Sinterklas, menganggap Yesus sebagai jin yang digosok-gosok keluar, dikabulkan permintaannya. Banyak orang Kristen yang menganggap Yesus sebagai rendahan, pesuruh, semau kita. Kita suruh berdoa, Tuhan, kirimkan berkat-Mu. Kalau tidak, minggu saya ke gereja. Wah, ada yang ngancem kayak gitu. Tapi orang yang mengerti bahwa Yesus ada di dalam dirinya, maka itu yang membuat dia bergairah untuk mencintai Tuhan, untuk hidup dalam firman Tuhan. Paulus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah dia jatuh dari kudanya, jatuh dari kesombongannya, dia menjadi buta. Lalu akhirnya Tuhan berkata kepada Barnabas, khususkanlah dia bagiku, sebab dia akan menjadikan pemberita Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Setelah Paulus mendapatkan panggilan itu, dia menjadi rasul, dia lupakan semuanya. Mungkin kalau sekarang Paulus sebagai gelarnya doktor, di bidang doktor teologi mungkin, doktor filsafat PhD, gelarnya mungkin udah banyak, udah pintar sekali, tapi dia bilang gini, aku melupakan apa yang di belakangku, dan aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Bukan hanya dia melupakan, lalu mengarahkan di depannya, bukan. Dia bukan hanya menghadapkan diri, tapi berlari-lari kepada tujuan. Yaitu apa? Untuk peroleh hadiah. Hadiahnya panggilan surga. Kalau kita mengerti ini, hidup kita menjadi terarah. Hidup kita tahu kenapa kita jadi Kristen. Kita yang mungkin lahir, pada saat lahir, langsung Kristen. Tetapi kita tidak mengerti siapa Yesus. Kita nggak mengerti kenapa kita harus beribadah setiap hari Minggu. Ya karena dulu disuruh sama orang tua. Ya terus nanti kalau nggak kebaktian nanti ditanya, kalau Minggu nggak ke gereja, katanya lu Kristen. Nanti kok diledek sama orang.
Ada banyak alasan kenapa orang pergi ke gereja hari Minggu. Tidak semua karena mencintai Tuhan. Tidak semua mengerti bahwa Yesus lebih berharga dari apapun di dalam hidupnya. Banyak orang pergi ke gereja hari Minggu karena terpaksa. Ya udahlah, terpaksa lah. Ya udahlah, daripada nanti diledek-ledek di apa? Oh, lu Kristen tapi gak ke gereja lu. Ya udahlah, lebih ke gereja daripada diam di rumah juga ngapain. Nah, tapi orang yang ngerti tentang panggilan Tuhan, dia melupakan apa yang di belakang dia. Dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dia dan berlari kepada tujuan. Perhatikan, berlari kepada tujuan. Ada tujuan kan? Visinya kan? Visinya apa? Panggilan sorgawi itu adalah visi yang Tuhan berikan buat Rasul Paulus. Kenapa? Setelah dia dapatkan visi itu, apakah dia santai? Tidak. Dia berlari. Perhatikan kata berlari. Berlari. Bukan jalan santai. Bukan jalan-jalan sore. Bukan. Tapi berlari. Berlari itu menunjukkan apa? Penuh semangat. Tidak santai. Antusias. Tidak berleha-leha. Fokus. Kerja keras. Dan berjuang. Makanya saya kadang-kadang gergetan kalau ketemu sama pendeta santai gitu. Terus ada mahasiswa praktek gitu, santai aja. Hidupnya tanpa ada beban, santai aja. Pikir gini, apa sih yang dilakukan? Ngapain aja sih? Hidup lu ngapain aja sih? Kok santai gitu? Sedangkan Paulus dia berlari. Fokus, kerja keras, berjuang. Tahukah bahwa atlet yang mau jadi juara dunia harus punya visi plus disiplin? Kalau kita mau jadi pemain badminton, oke, visi menjadi pemain badminton juara 1 dunia. Tapi nggak mau disiplin, makannya gorengan, ya? Makannya jeroan, soto. Terus apalagi, udah gitu nasi 3 piring. Ya susah. Gimana mau jadi atlet? Jalan aja mau perut aja susah gitu. Ya kan, gimana mau ambil bola di depannya, dari belakang ke depannya. Udah perutnya susah gitu. Susah kan? Larinya jadi lambat gitu. Memang badminton itu pergelangan tangan harus kuat kan? Tetapi juga kaki harus kuat kan? Lari harus kuat kan? Nafas harus kuat kan? Nah itu makanya perlu latihan. Banyak orang punya visi besar tapi tidak mau berdisiplin. Orang yang punya visi besar tidak disiplin, jangan harap bisa jadi juara. Sekarang kita lihat nih. Nah, nih dia nih. Siapa coba itu? Lee Chong Wei. Dan? Lindan. Ini Lee Chong Wei, pemain Malaysia. Ini Lindan. Ini juara 1 dunia. Kalau nggak Lee Chong Wei ya Lindan, nanti Lee Chong Wei lagi, nanti Lindan lagi, nanti Lee Chong Wei lagi, nanti Lindan lagi, terusnya begini. Juara 1 dunianya, geser-geser aja terus. Bayangkan ini disebut legend, legenda bulu tangkis. Sebenarnya ada 4. Lee Chong Wei, Lindan, Taufik Hidayat, sama Peter Gay dari Denmark. Nah, ada 4, tapi 2 ini yang famous, yang terkenal. Nah, mereka hebat luar biasa. Sekali Chong Wei, wah, mendapatkan trofi, lalu akhirnya Lindan juga juara, menang. Tapi kita tidak lihat latihannya ya. Sekarang kita lihat latihannya, kita lihat videonya. Ngapain aja mereka latihan? Oke? Kita melihatnya pegang piala, juara ya. Sekarang kita lihat videonya, kita lihat latihannya seperti apa. Volume ini. Bagaimana melatih seperti pemain badminton yang luar biasa hebat. Oke, sekarang trainingnya, pelatihannya
di ruang angkat beban. Di fitness, dicoba harus treadmill. Itu sekitar minimal 1 jam treadmill. Terus exercise ini untuk bahu dan juga untuk bicep. Latihan seperti itu. Oke. Ada repetisinya. Angkat beban untuk dada. Chest. Kakinya bergantian sambil bawa barbel. Untuk latihan paha, nah ini lingkar latihannya untuk paha bagian depan atas. Nah ini untuk ininya, nah standing meetingnya tuh lihat. Nah ini untuk latihan kaki, harus kuat pemain badminton. Sebab kalau kakinya lemah nggak bisa kejar bola. Ini untuk perut, abdomen, sama paha. Sit up. Itu 20 sampai 50 kali kayak gitu. Untuk tahan ini sakit ini rambut. Tapi mereka harus tahan. Untuk latihan dada push up. Ketahanan kaki, kekuatan kaki. Jadi pakai karet. Nah, baru setelah itu di lapangan main. Latihannya di lapangan. Jadi mereka tidak langsung di lapangan. Olahraga seperti itu dulu, baru boleh ke lapangan. Oke, kita seringkali kita melihat, wah keren ya, wah Lincong main menangnya, wah Lintang juara 1 ya, hebat ya. Iya, kita ngelihat di turnamennya hebat, kita ngelihat berdarah-berdarahnya mereka, berjuangnya mereka di latihan. Perut mereka sakit tapi six pack semua. Nggak ada pemain badminton yang family pack ya, nggak ada. Dulu ada namanya Markis Kido. Oke, Markis Kido, badannya kan gemuk tuh, ya kan? Tapi lincah, tapi itu juga susah lari. Coba kalau dia main, ada komentatornya selalu bilang gini, terlihat dia sepertinya kurang lincah berlari. Karena mungkin porsi makannya terlalu banyak. Susah lari kan? Ada komentatornya iseng aja begitu kan? Tapi susah, harus ramping. Beda dengan petinju. Petinju harus berisi, nggak bisa ceking. Betul nggak? Ceking kita ngejek, gitu, ya kan? Cekingnya betul, six pack, tapi dia untuk sekali jatuh. Beda pelatihan untuk menjadi petinju dengan pelatihan untuk menjadi seorang pemain badminton. Badminton tidak mementingkan bicep yang besar, tidak. Yang dia butuhkan apa? Napas, kaki, ya kan? Sama pergelangan tangan untuk smash. Latihan jumping smash. Nah, kalau kita lihat di pelatnas bagaimana pemain badminton kita latihan, itu latihan di gym itu sekitar 2 jaman. Di gym. Treadmill, angkat beban semua itu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Setelah itu mereka baru turun ke lapangan. Jadi kalau enggak,
pelatihnya semesin pakai kok, cetok, pokoknya lu tahan, pokoknya kalau enggak koknya kena dia. Wah, tahan luar biasa. Nah, waktu saya di Bogor, saya suka main badminton sama jemaat. Itu ada 8 lapangan. Nah, kita sore hari jam 6 itu sebelum kita latihan, sebelum kita main, itu ada yang sedang dilatih sama pelatihnya. Itu memang untuk pelatda ya, untuk masuk dalam kejuaraan daerah. Wah, ngeri latihannya. Jadi lari keliling lapangan, larinya nggak boleh santai, larinya harus ngebut. Dihitung berapa kali putaran harus sekian menit. Capek, istirahat, minum dulu. Udah gitu baru latihan. Jadi di smash, pokoknya dia smash harus lewat garis ini, harus kena garis tipis, nggak boleh keluar, tapi harus masuk. Ya ampun Tuhan. Terus ada anak-anak yang pantaran Chelsea, di luar bocah-bocah yang pakai raketnya aja sama dia aja gedean raketnya mungkin, ya kan? Tapi ya jago loh ininya. Wah, jangan-jangan gue juga kalah nih main sama anak kecil begini. Jago aja Messi-nya gitu. Terus pincah kakinya karena udah dilatih. Nah, kita seringkali pengen jadi juara. Tapi kalau kita nggak pernah mau latihan, kita nggak disiplin, ya kita harus lupakan visi kita. Sebab visi tanpa kerja keras ya mimpi. Kita punya visi besar, tapi nggak mau kerja keras. Kita mau jadi pengusaha hebat, tapi kita nggak pernah mau bangun pagi. Ya gimana tuh? Mau jadi pengusaha, tapi bangun jam 11 siang. Katanya rezekinya udah dipatok ayam. Ya kan? Oh, bener gak? Pernah dengar pepatah itu di tanah Sunda, di Jawa Barat? Lu tuh makanya mana teh tong sok bangunna siang-siang wae rezeki mana dipatok ayamnya tuh. Gitu. Nah, artinya masa kita kalah sama ayam aja lebih bangun lebih pagi? Betul nggak? Loh, sekarang kalau ayam nggak bangun pagi, siapa yang ngongkorong? Siapa yang berkokok? Ya kan? Nah, kita melihat bahwa semua yang kita inginkan untuk kita raih, tujuan yang kita mau capai, kita harus lakukan itu dengan disiplin. Disiplin akan membentuk mental juara. Kita tidak cengeng. Susah dikit cengeng, nangis. Merantau dari kampung halaman ke Bandung. Susah dikit telepon emak. Ma, susah banget. Lu gimana? Gitu. Susah dikit. Ma, susah banget. Lu kenapa merantau? Ya lu pengen balik lagi, Ma. Gitu. Gimana? Justru kalau merantau, hidup mati berjuang di situ sampai jadi. Gua nggak akan pulang kampung sebelum gua menjadi orang kaya dan hebat. Gitu kan? Harusnya gitu. Ini mah merantau jauh-jauh, ya kan? Mandi air kotor aja gatel. Kulit saya kok gatel ya? Ya ampun. Saya perlu pergi ke dokter kulit. Ampun. Katanya dulu di desa mandi di sungai, airnya kotor. Masa di Bandung air kotor aja gatel banget. Alergi itu gimana? Dari kampung bukan? Ya kan? Kok dari kampung mah? Air kotor berendam di sungai juga hadang terus kan? Sikat. Ya kan? Air kotor gak apa-apa. Gitu. Ini alergi gatel-gatel. Ih, saya pengen pulang kampung gatel-gatel. Ya dengar gitu saya pikir keselin juga sih. Gitu. Tapi disiplin itu akan membentuk kita menjadi orang yang juara. Enggak cengeng, tidak ngeluh sakit, ya kan? Perhatikan atlet badminton di pelatnas. Disiplinnya apa? Tidurnya di jam loh. Jadi biasanya berapa minggu sebelum turnamen, sebelum mereka berangkat, mereka harus dikarantina dulu. Mereka harus latihan di sini. Tidak boleh pulang. Jet dibatasin. Tidur di jam, makan dibatasin, porsinya dimakan dibatasin. Nasinya, apa karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, mineralnya, semua dibatasi. Tidak boleh berlebih. Latihan mereka harus banyak. Karena itu tidak ada atlet badminton yang gendut,
Karena semuanya sudah diatur porsinya. Karena kalau kelebihan lemak, dia akan engap, dia akan susah berlari. Seringkali juga kita punya visi turunin berat badan. Oke? Visi saya 2020 tahun lalu ialah turun berat badan ideal. Tapi kenyataannya ini 2021 Januari, minggu keempat, belum beres-beres juga. Kenapa sih sebenarnya? Makanya untuk kita bisa menjaga kesehatan kita, intinya adalah jaga mulut, jangan makan sembarangan, ya kan? Tapi belajar untuk kita bisa disiplin olahraga, atur pola makan, ya kan? Sebab jika tidak, nggak akan pernah berhasil diet kita. Sebab diet itu bukan berarti tidak makan. Seringkali orang salah kan? Diet itu berarti saya nggak mau makan, saya skip makan. Bukan. Diet itu adalah mengatur pola makan. Jumlah kalorinya dibatasi. Kalori yang kebuang harus lebih banyak daripada kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Baru itu kurus. Kenapa tubuh kita gemuk? Karena kalori dalam makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita lebih banyak daripada energi atau kalori yang dibakar selama 1 hari. Sederhana itu kan. Input sama output. Inputnya banyak. Hamburger, Coca-Cola, terus boba, ya kan? Gak pernah minum air putih, ya kan? Makanan kentang goreng, gorengan cilok, apa segala macam, ya kan? Basreng, naon sikat wae, gitu kan? Tapi nggak diam di rumah, nggak pernah olahraga. Perut kita makin membesar, badan kita makin membesar. Nah, setelah badan kita besar, kita bingung untuk ngurusinnya kan? Kenapa jadi begini? Badanku dulu tak begini, gitu kan? Bajuku tak cukup lagi, gitu kan? Sekarang mau ngurusin aja, gimana ngurusinnya? Perlu latihan. Batasin asupan kalori yang masuk dalam tubuh kita. Itu diet. Diet itu bukan berarti tidak makan, tapi mengatur porsi makan. Nah, visi yang besar tanpa disiplin bagaikan mimpi di siang hari. Itu gak akan pernah berhasil. Sedangkan waktu terus berjalan dalam hidup kita. Usia kita semakin lama semakin tua. Selagi masih muda, ya kita semua di sini pada masih muda semua. Masih ada tenaga. Kerjakan dengan sekuat tenaga dan buatlah sejarah dalam hidup kita. Ya. Makanya ada guyonan bilang ini. Kamu bapak moyang aku semua pada kaya. Kenapa kamu miskin? Katanya hartanya nggak habis 7 turunan. Iya, karena saya keturunan yang ke-8. Nggak habis 7 turunan kan? Ya kan? Kan 7 turunan. Kalau keturunan yang ke-8 kan habis. Biasanya keturunan yang ke-8 makanya habis. Jadi banyak kita berpikir bahwa harta kita nggak akan habis 7 turunan, 8 tanjakan. Ya kan, ada turunan, ada tanjakan. Ya, tapi kalau kita nggak bisa atur keuangan kita nggak mau kerja keras, ya kita nggak akan pernah bisa berhasil dalam hidup ini. Selagi kita masih ada tenaga, masih ada waktu banyak, kerjakan apa yang menjadi visi Tuhan buat hidup kita. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kita pengen punya visi membangun keluarga yang bahagia. Kita harus berusaha kan? Berusaha apa? Pelajari, ikutin seminar. Nanti bulan depan kita akan ada men fellowship sama women fellowship. Jadi lelaki kumpul dengan laki-laki kayak kaum pria. Wih, mantap. Ya kan? Saya wanita kumpul dengan wanita. Wanita bijak. Yes, 1, 2, 3. Yes, gitu. Tapi kita belajar untuk kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Nanti di women fellowship, persekutuan kaum pria sama kaum wanita, itu nanti kita akan lebih banyak sharing, diskusi gimana sih tentang rumah tangga. Yang suami kumpul ya kan, lalu akhirnya ngobrol, gimana sih istri saya ini kok sulit ya untuk seperti ini ya, gimana cara saya ngadepinnya ya. Terus yang perempuan juga kumpul, nanti ngobrol, gimana ya kok suami saya kayak gini ya, nggak berubah ya.
gimana caranya ya supaya dia bisa lebih sabar gini-gini, gimana caranya? Nah, kita bisa sharing di situ. Nah, kita harus berjuang untuk menjadi pembuat sejarah dalam hidup kita. Oke? Kalau misalkan keluarga kita misalkan pemabuk, penjudi dan segala macam, stop, berhenti sampai di kita. Stop. Kita akan membangun budaya yang sehat. Kalau papa mama kita berantem, keluarga rumah tangga gak harmonis, berhenti sampai di situ. Kita punya keluarga yang harmonis. Kita punya keluarga, kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita punya anak, kita ajarkan anak-anak kita jalan-jalan Tuhan. Sehingga akhirnya kita mempunyai keturunan yang lebih baik. Kita nggak bisa merubah orang tua kita kan? Tapi kita bisa merubah diri kita. Tapi kita bisa membangun keluarga yang baik. Dan terus diturunkan kepada anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita bisa melihat teladan dari kita sebagai orang tua. Dan mereka punya figur, mereka punya gambaran. Oh, nanti kalau aku besar, aku mau menjadi seperti papa. Anak perempuan, kalau aku besar, aku belajar aku mau menjadi seperti mama yang baik. Kalau kita suami, ya kan, kita ayah, kita punya anak perempuan, ya kan? Anak perempuan kita, nanti kalau aku besar, aku menikah, aku mau mencari cowok seperti papa, yang bertanggung jawab, yang hebat, yang sayang mama. Anak lelaki, ya kan? Nanti kalau udah besar, aku mau cari istri kayak mama, ya, ya. Aku mau cari istri kayak mama, aku sayang sama mama, ya. Anak-anak akan bertumbuh karena punya figur teladan dari diri kita. Miliki visi itu, dan mulai kerjakan, disiplin diri kita. Bulan depan kita akan ada wadah Men Fellowship sama Women Fellowship. Hadir, ikutin, bertumbuh di situ. Kita bisa sharing, kita bisa curhat, kita bisa saling mendoakan satu sama lain, dan kita bisa berubah menjadi istri yang baik. Yang laki-laki, yang suami-suami, kita berubah menjadi suami yang lebih baik. Kita tidak mungkin menjadi sempurna. Tidak ada suami atau istri yang sempurna. Yang ada adalah suami istri yang dewasa di dalam Kristus. Maturity in Christ. Kedewasaan di dalam Kristus. Kita tidak mungkin menjadi suami atau istri yang sempurna. Tapi kita bisa menjadi suami dan istri yang dewasa. Yang matang. Yang mengerti firman Tuhan. Dan melakukannya. Sehingga berbahagialah keturunan kita. Ya, kita mungkin susah untuk merubah orang tua kita. Tapi kita bisa merubah diri kita. Dan keluarga kita. Kita harus disiplin diri kita. Untuk melakukan kehendak Tuhan selama kita hidup di dunia. Nah, saya akan tutup dengan ini. Discipline is the bridge between goals and accomplishment. Disiplin itu adalah jembatan penghubung antara goal, tujuan, sama penggenapan, fulfillment, sama penggenapan. Kita punya goal, kita punya tujuan, tetapi kalau tanpa disiplin, kita nggak akan pernah bisa menggenapinya. Kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan. Jadi disiplin itu adalah jembatan untuk kita dari goal kepada accomplishment, dari tujuan kepada penyelesaian sampai penggenapannya, sampai visi itu menjadi kenyataan. Nah, kita harus disiplin untuk melakukan kehendak Tuhan selama kita hidup di dunia. Disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Disiplin untuk kita berdoa. Disiplin untuk kita beribadah. Apa visi Tuhan buat hidup Anda? Milikilah disiplin untuk meraihnya. Dan berjuanglah sampai akhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita tidak pernah tahu. Dunia ini semakin kacau. Dunia ini semakin hancur. Bencana di alam di mana-mana. Lihat Indonesia diguncang berapa bencana di beberapa daerah di Indonesia. Dunia tidak semakin lebih baik.
Kenapa Kalimantan sampai banjir dan segala macam? Karena hutan sudah semakin tipis, sudah semakin sedikit. Banyak orang yang menebang hutan itu liar, sehingga akhirnya ketika banjir, ketika air datang tidak ada resapan, pohon tidak bisa meresap air, sehingga akhirnya banjir. Manusia sendirilah yang berulah, karena manusia tamak, manusia serakah, manusia rakus akan uang. Makanya itu yang menjadi bencana buat mereka sendiri. Latihlah diri kita untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Milikilah disiplin untuk meraihnya dan berjuanglah sampai akhir. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Nanti saya minta WL untuk bantu saya. Kita nyanyikan lagu Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Ini lagu lama, tapi ini lagu yang betul-betul menggugah hati saya. Untuk saya belajar seperti Paulus. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Aku melupakan yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan, dan berlari-lari mencapai tujuan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita makin berdiri bersama-sama. Kita excited, kita bersemangat. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Masih di bawah gocap semua kan, masih di bawah tahun kan, semangat semuanya ya. Jaga
Ku percaya Kau persembahkan bekerja Ku segera dan panggil aku sebab Kau sanggup menjaga langkah Ku percaya Kau persembahkan bekerja Kau persembahkan bekerja Kau persembahkan pekerjaanmu di dalamku. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar melupakan yang telah lalu. Kami mengarahkan diri kami kepada panggilan Tuhan. Dan kami berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah dan Kristus Yesus bagi kami. Kami mau belajar untuk kami setia mendisiplin diri kami Tuhan. Untuk kami melatih diri kami, untuk kami beribadah, untuk kami taat, untuk kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berbeda. Kami menjadi orang Kristen yang mengerti firman, menghidupi firman, dan hidup berjalan dalam ketaatan kami. Kami tidak mau seperti orang dunia atau orang Kristen KTP Tuhan, tapi kami mau berubah Tuhan. Dan ketika hidup kami berubah, maka kami percaya keluarga kami akan berubah. Anak-anak kami, mereka akan hidup dalam berkat Tuhan. Mereka akan mengerti kebenaran, kami bisa mengajarkan kebenaran kepada mereka. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah ketika Tuhan memberikan visi, kami mau mengerjakannya dengan kesungguhan kami, dengan kedisiplinan. Untuk kami tidak santai, untuk kami belajar mengusahakan sampai kami melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ubahkanlah kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami menjadi anak Tuhan yang berbeda. Kami berubah. Kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami yang menjadi pribadi yang melatih diri, mendisiplin diri kami. Sehingga kami menjadi suami yang baik buat istri. Menjadi istri yang baik buat suami. Menjadi anak yang baik buat orang tua. Menjadi orang tua yang baik bagi anak kami. Dan biar kami bisa menggenapi semua rencana Tuhan dalam pekerjaan kami pun, kami akan berhasil apabila kami bisa berdisiplin dimanapun kami berada. Ketika kami disiplin, Tuhan akan membawa keberhasilan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, saya ingin menjelaskan tentang penyerahan anak, karena memang penyerahan anak akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2021. Itu hari Minggu kedua bulan Februari. Jadi tepat hari Valentine. Oke, tapi 14 Februari kita akan adakan penyerahan anak. Jadi Bapak Ibu yang punya anak yang belum diserahkan, artinya apa sih penyerahan anak itu? Jadi Bapak Ibu mendaftarkan, mengisi formulir yang sudah ada di atas kotak persembahan. Tuliskan di formulir tersebut datanya, lalu akhirnya nanti tanggal 14 Februari nanti Bapak Ibu akan menggendong anak, atau yang kalau yang udah besar, pokoknya anak-anak dari 0 bulan sampai dengan 12 tahun. Sampai dengan 12 tahun itu bisa diserahkan, didoakan nanti di gereja dalam ibadah. Jadi setelah pujian, nanti setelah itu kita akan ada penyerahan anak. Jadi saya akan menumpangkan tangan kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara, sehingga akhirnya menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Nanti setelah itu seperti didoakan, nanti gereja akan mengeluarkan sertifikat sertifikat penyerahan anak. Jadi sebagai bukti bahwa anak Bapak Ibu sudah diserahkan kepada Tuhan. Kita tidak ada baptisan anak. Kalau gereja-gereja Protestan biasanya ada baptisan anak. Tetapi kita gereja Pentakosta tidak melaksanakan baptisan anak karena memang anak-anak belum mengerti apa itu pertobatan. Oke, jadi mereka hanya cukup diserahkan saja, didoakan saja. Nah, nanti setelah mereka bertumbuh, udah usia 17 tahun, mereka bisa memutuskan untuk mereka hidup di dalam Tuhan.
barulah mereka bisa mengikuti katekisasi untuk baptisan air. Gitu. Jadi anak-anak kita tidak mengadakan baptisan anak, tetapi kita hanya mengadakan penyerahan anak. Ya, usia 17 tahun ke atas baru diperbolehkan karena sudah cukup dewasa, sudah bisa matang untuk bisa ikut dalam baptisan air sebagai tanda pertobatan di hadapan Tuhan. Oke, jadi Bapak Ibu yang anaknya belum diserahkan, didoakan di gereja, silakan untuk mengisi formulir dan mendaftar. Ya, dan ini penting buat anak-anak supaya anak-anak bisa bertumbuh. Dan puji Tuhan, setiap hari Jumat kita sudah mengadakan ibadah sekolah minggu. Jadi ibadah sekolah minggu tidak di hari Minggu karena memang kita terbatas ruangan kita. Jadi ibadah sekolah minggu diadakan hari Jumat sore, gitu, jam 5 ya, jam 4 sore. Dan kita bersyukur ada istri saya dan juga Glo yang bersedia mengajar, email juga yang membantu untuk antar jemput anak-anak. Ya kan kurang lebih ada sekitar 11 anak yang setiap hari Jumat rutin untuk bisa beribadah bersama-sama. Senang sekali apabila anak-anak ini luar biasa gitu. Saya ngelihat ya ampun Tuhan. Begitu pulang saya antar sama keluarga sampai ke rumah mereka. Di mobil saya ngobrol dengan anak-anak dan mereka semangatnya luar biasa. Saya pikir, wah anak-anak aja udah semangat, masa saya orang tua kalah sama anak-anak. Mereka begitu setia, dan itu saya banyak belajar dari anak-anak juga. Karena memang saya dulu guru sekolah minggu, tapi udah lama nggak sekolah minggu lagi. Udah nggak lama, udah nggak jadi guru sekolah minggu, jadi rada kagok gitu ya. Tapi ya tugas saya cuma mengantar jemput anak dan main musik saja. Ya, serahkan kepada istri saya sama Glo, sama email yang bersedia untuk mengajar. Nah, saya percaya bahwa anak-anak ini mereka akan bertumbuh dewasa dan mereka yang akan menjadi generasi penerus gereja ini. Betul? Loh, saya nggak akan mungkin selama-lamanya jadi gembala sidang kan? Iya kan? Nggak ada gembala sidang yang sampai selama-lamanya, sampai 150 tahun, sampai 200 tahun. Nggak pernah ada saya lihat. Tapi ya, saya bisa mewariskan kepemimpinan kepada mereka, sehingga mereka menjadi generasi yang membangun NGC ini lebih besar lagi, lebih berpengaruh lagi, lebih luar biasa lagi bagi kota Bandung. Oke? Jadi, pastikan anak Bapak Ibu ikut sekolah minggu setiap hari Jumat jam 4 sore. Jam 4 sore di tempat ini. Oke? Saya harap kita bisa tetap untuk kita bisa antusias. Oke? Saya minta kita pakai diri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan pada siang hari ini dalam rumah Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan memiliki visi yang jelas dan kami mau melatih diri kami, mendisiplin diri kami. Sebab apalah artinya visi yang besar jika kami tidak mau mendisiplin diri kami. Tuhan, kami mau melatih diri kami dan menguasai seluruhnya. Kami mau belajar Tuhan untuk kami tundukkan keinginan kami kepada keinginannya Tuhan, kehendak kami kepada kehendak Tuhan. Dan selama kami hidup, tidak ada waktu yang terbuang percuma. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Tetapi kami tahu waktu yang Tuhan berikan itu memang sangat terbatas. Tetapi kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi bisnismen yang takut akan Tuhan, pekerja yang takut akan Tuhan, pekerja keras yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menjadi suami, istri, orang tua, anak yang takut akan Tuhan, sehingga keluarga kami diberkati oleh Tuhan, dan kami bisa mewariskan kasih karunia kepada anak-anak kami, sehingga mereka bisa hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, untuk kami bisa melihat setiap kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, ketakutan yang kami alami. Untuk kami bisa memandang Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau baik, Engkau setia, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan pada siang hari ini setelah ibadah ini. Kami mau memberi persembahan karena memang kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan. Semua harta yang kami punya itu pun adalah miliknya Tuhan. Kami yang ada di tangan kami, yang kami punya, itu bukan milik kami, itu milik Tuhan. Kami hanya pengelola, kami hanya manajer, kami hanya bisa mengatur berkat Tuhan.
Dan kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan yang terbaik karena kami mencintai Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak mencintai dunia ini, kekayaan, uang, dan harta. Karena semuanya bisa berlalu, semuanya bisa habis, semuanya bisa lenyap. Tetapi cinta kami kepada Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Kami akan tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga yang baik, untuk pekerjaan yang baik. Dan kami mau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya bahwa sepanjang minggu ke depan, Engkau gembala kami yang baik, Kau yang menuntun kami. Kau membalikan kami di padang rumput yang hijau. Kau yang menyegarkan jiwa kami. Dan sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman selama 1 minggu ini, kami gak pernah takut bahaya. Sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam mencoba, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada dalam sorga. Demikian juga cinta dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati dan memberkati.